Mengapa Barat punya banyak filsuf, sedangkan Indonesia tidak? Katanya Nusantara adalah gudangnya filosofi dan spiritualitas. Kok nggak ada satupun filsuf yang terkenal seperti di Barat? Memang sih, kalau di Barat kita bisa menemukan banyak sekali filsuf yang bahkan namanya terkenal hingga ribuan tahun kemudian, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, dan masih banyak lagi. Padahal apa yang mereka bahas sebenarnya juga pernah dibahas oleh leluhur-leluhur Nusantara. Bahkan leluhur Nusantara jauh lebih vulgar lagi membahasnya. Kalau filsafat Barat masih seputar hal-hal yang berbau materialistik, maka filsafat Jawa atau Nusantara secara lebih dalam membahas dimensi lain di luar dimensi 3D kita saat ini. Seperti contohnya dimensi batin yang merupakan kunci untuk memahami dunia spiritual dan rahasia kehidupan. Sebenarnya Nusantara di masa kerajaan Hindu-Buddha dulu melahirkan banyak sekali pujangga yang menuliskan pengetahuan spiritual mereka ke dalam lontar-lontar kuno. Namun entah karena penjajahan yang begitu lama ataukah karena kita yang sempat kehilangan jati diri kita, manuskrip-manuskrip tersebut banyak diangkut ke Eropa, terutama ke Belanda, untuk dikoleksi dan dipelajari oleh bangsa Eropa itu sendiri. Sedangkan kita sendiri tidak punya waktu dan kesempatan untuk mempelajari dan mempopulerkannya. Atau jangan-jangan justru kita sendirilah yang tidak punya kesadaran untuk mempopulerkannya. Tidak hanya di zaman kerajaan Hindu-Buddha, di zaman kerajaan Islam pun tetap lahir pujangga-pujangga yang menuliskan pengalaman filosofis mereka ke dalam manuskrip, seperti Sultan Agung dari Mataram atau R.M. Ronggowarsito contohnya. Beberapa manuskrip tersebut ada yang diangkut ke Belanda dan Inggris, beberapa juga tercecer dan disimpan oleh keluarga-keluarga tertentu di keraton-keraton di Jawa, di Bali, ataupun di Lombok. Padahal filsafat Nusantara itu jauh lebih blak-blakan dalam menjelaskan spiritual. Misalnya, dalam filsafat Jawa, kebatinan ditekankan untuk mencari arti hidup, memahami asal dan tujuan akhir manusia hidup di dunia ini, dan untuk mencapai kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, filosofi Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti sangat kental dianut oleh pelaku kebatinan Jawa. Laku spiritualnya pun dijelaskan secara lebih dalam, tidak hanya melalui karya-karya sastra yang ditulis oleh para pujangga, tapi filosofi Jawa juga sebenarnya tampak dalam tradisi-tradisi ritual yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku-suku tradisional di Nusantara, khususnya di Jawa dan di Bali. Tapi karena gempuran peradaban modern Barat, banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa memahami arti sesungguhnya dari ritual-ritual yang dijalani, karena mereka pikirannya sudah terlalu materialistis, khas pemikiran masyarakat modern yang kebarat-baratan. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang filosofi Jawa, penjelasan selengkapnya ada di buku Mistik Kejawen ini. Check out di Keranjang Kuning sekarang, mumpung bukunya masih ada.